Pada bagian ketiga dalam pembekalan untuk diskusi apologet, saya akan berbicara pentingnya memperhatikan konteks ayat. Markus 16 ayat 17 adalah ayat yang sering dipakai sebagai materi diskusi apologetika. Ayat ini mengatakan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, biasanya yang dipertanyakan adalah bagian B dari ayat ini, yaitu mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Pertanyaannya seperti ini, Anda kan orang percaya dan tandanya adalah dapat berbicara dalam bahasa baru. Sekarang, silahkan tunjukkan pada kami bahasa baru itu. Bagi mereka yang belum siap dengan jawaban, pertanyaan ini bisa membingungkan. Seperti makan buah si malakama. Di satu sisi, ia berpikir saya termasuk orang percaya, tapi saya tidak memiliki kemampuan berbahasa baru. Di sisi lain, jika mau disangkali, buktinya ayat ini tercatat di dalam Alkitab. Sekarang mari kita mulai belajar mengatasinya. Kita perhatikan dan analisis pertanyaannya. Ternyata presuposisi si penanya jelas keliru. Mengapa? Bahwa ia mencoba mengerti frasa ini terlepas dari konteksnya, sehingga mengakibatkan gagal paham. Apa gagal pahamnya? Pertama, metode tafsirnya adalah penafsiran harafiah. Dia menggeneralisir orang percaya itu adalah semua orang Kristen. Padahal, jika kita simak baik-baik, orang Kristen itu setidaknya dibagi menjadi 3 golongan. Pertama, orang Kristen KTP. Kedua, orang Kristen biasa. Ketiga, orang Kristen percaya atau pelayan Tuhan yang memiliki tugas dan panggilan sebagai pelayan Tuhan full-timer. Jelas, yang dimaksudkan dalam Markus 16 ayat 17 adalah golongan ketiga, yaitu hamba Tuhan, orang percaya yang melayani Tuhan full-timer, seperti contohnya pendeta. Kedua, dia menganggap bahwa bahasa baru itu adalah bahasa semacam bahasa roh yang biasa digunakan oleh beberapa denominasi gereja dalam liturgi mereka. Ini juga keliru. Markus 16 ayat 17 sama sekali tidak berbicara tentang bahasa roh, tetapi berbicara tentang bahasa baru. Bahasa Yunaninya, glossais lalesusin kainais, yang merujuk seperti pada Kisah Rasul 2 ayat 11. Dan yang ketiga, dia tidak melihat konteks yang sebenarnya merujuk pada pembahasan tentang karunia dari Roh Kudus. Untuk mengerti ayat ini, kita harus mengetahui konteks dari ayat ini. Dalam ilmu hermeneutika, studi konteks membantu kita untuk menemukan kesamaan tema teologis yang saling memiliki korespondensi. Dalam kasus ini, yaitu bahasa baru, dalam Markus 16 ayat 17, berkorespondensi dengan bahasa baru yang terjadi pada peristiwa hari Pentakosta dalam Kisah Rasul 2 ayat yang ke-11. Jadi, pertama, hanya orang-orang yang memberitakan Injil yang bisa mengalami pengalaman ini, yaitu berbahasa bahasa baru. Yang kedua, para murid saat itu mendapatkan karunia Roh Kudus, sehingga mereka bisa berbahasa lain, berbahasa baru, dan itu semua digunakan untuk memberitakan Injil. Yang ketiga, Roh Kudus memberikan karunia ini bukan kepada seluruh orang percaya, tetapi Roh Kudus berhak memilih siapa yang akan diberikan karunia ini. Yang keempat, Roh Kudus akan memberikan karunia rohnya berbeda antara yang seorang dengan orang yang percaya yang lain. Jadi, bisa saja si A mendapatkan karunia bahasa baru dan si B tidak mendapatkan karunia berbahasa baru. Yang kelima, perhatikanlah bahwa karunia Roh Kudus ini diberikan tidak secara permanen. Itu berarti setelah para murid menyelesaikan tugas pemberitaan Injil di Yerusalem, karunia ini diambil kembali oleh Roh Kudus. Kesimpulannya adalah bahwa tidak semua orang percaya bisa mengalami pengalaman rohani ini.
ada beberapa hal yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Jika Roh Kudus berkenan memberikan karunia ini kepada seseorang, itu berarti orang tersebut telah mendapatkan tugas memberitakan Injil ke suatu tempat, dan di tempat itu dibutuhkan seorang hamba Tuhan yang memiliki karunia berbahasa baru. Dan Roh Kudus sewaktu-waktu dapat mengambil karunia berbahasa baru ini jika sudah tidak efektif lagi di dalam ladang pelayanan. Itu berarti orang yang tadinya memiliki karunia berbahasa baru, maka di lain kesempatan bisa saja karunia itu diambil dan dia tidak memiliki kemampuan berbahasa baru. Jika kita memaksakan untuk memiliki pengalaman rohani ini, maka ada dua kemungkinan yang terjadi. Kita melakukan kesesatan, dan yang kedua, kita melakukan upaya untuk mencobai Tuhan.